Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat pagi, selamat bergabung kembali dengan kita Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung dalam kegiatan Zoom koordinasi pembinaan perpustakaan untuk tingkat SD dan MI sekecamatan Campur Darat, Sendang, dan Pakel. Suara saya terdengar nggih, Bapak Ibu? Mohon izin saya menyampaikan share screen. Apakah tertangkap di perangkat Bapak Ibu untuk PowerPoint-nya? Nggih, terima kasih. Nggih, langsung saja nggih. Hari ini seperti pekan-pekan yang kemarin dengan peserta dari kecamatan yang lain juga, materinya tentang agenda perpustakaan sekolah di tahun 2023, Bapak Ibu. Ada 3 agenda besar di tahun ini. Yang pertama adalah lomba perpustakaan sekolah. Yang kedua adalah akreditasi perpustakaan. Dan yang ketiga adalah pendataan perpustakaan. Nah, untuk lomba perpustakaan sekolah sendiri, sekarang dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kita membuat kegiatan lomba perpustakaan sekolah tingkat SD MI dan SMP MTS Kabupaten Tulungagung. Nah, ini sedang berjalan, Bapak Ibu. Kemarin kita telah bersurat ke dinas dan mungkin juga sudah turun ke sekolah untuk tenggat waktunya. Saat ini adalah tanggal 8 Februari adalah tahapan untuk penilaian atau seleksi administrasi. Nah, Bapak Ibu, kemarin di grup perpustakaan SD SMP telah kami sampaikan kalau diperpanjang ya sampai tanggal 8 Februari hari ini. Nah, maka silakan Bapak Ibu yang belum mengumpulkan kuesioner, hari ini kami tunggu hingga nanti malam pukul 23.59 ya. Bisa dikumpulkan via email di perpusipkap.tulungagung@gmail.com atau dikumpulkan fisik ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Jalan Urip Sumoharjo nomor 4, Kepatihan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mersani untuk yang sudah mengirimkan, nanti bisa dicek di saya sampaikan di kolom komentar nggih. Sebentar.
untuk link daftar pengumpulan nanti Bapak Ibu bisa persani di link materi. Sebentar masih saya carikan. bit.ly lomba terus untuk materi dan presensi nggih, saya kirimkan di chat, Bapak Ibu bisa bersani. Kemudian untuk Bapak Ibu yang telah mengumpulkan berkas lomba bisa dicek juga di link materi. Nah, berikut nanti di link materi Bapak Ibu bisa menemukan ada 1, 2, dan file materi dan rekapitulasi. Yang pertama, folder 1 lomba perpustakaan. Ini adalah folder Bapak Ibu yang kemarin sudah kami sampaikan. Ini berkas lomba perpustakaan yang bisa Bapak Ibu isi di lampiran kedua, kemudian dikirimkan ke kita terakhir hari ini untuk instrumen penilaian lomba. Nah, kemudian ini ada SD dan SMP. Kemudian untuk berkas 2, ini adalah folder untuk berkas akreditasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Punglina. Nah, kemudian untuk materi hari ini Bapak Ibu bisa unduh di PPT. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah file rekapitulasi pendaftar yang telah mengirimkan kuesionernya lomba perpustakaan SD dan MI ke kami. Nah, untuk per hari ini untuk tingkat SD dan MI telah terkumpul 20 kuesioner, dan untuk tingkat SMP dan MTS sudah terkumpul 6 kuesioner. Nah, silakan Bapak Ibu yang belum mengirimkan kuesioner lomba, hari ini adalah batas waktu terakhir nih, kita tunggu. Nah, Bapak Ibu yang hari ini ikut Zoom, silakan kalau mengajukan pertanyaan bisa langsung raise hand, open mic, atau di kolom komentar. Hari ini untuk pembahasannya, yang pertama adalah lomba perpustakaan, yang kedua nanti akreditasi perpustakaan yang akan disampaikan oleh Ibu Punglina, dan yang ketiga terakhir nanti adalah pendataan perpustakaan berbasis wilayah atau NPP. Nanti aplikasi NPP akan saya bawakan. Untuk lomba perpustakaan, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Jika belum ada, nanti bisa kami tunggu. Bapak Ibu bisa sampaikan di chat. Untuk selanjutnya adalah materi tentang akreditasi perpustakaan akan dibawakan oleh Ibu Punglina.
Ya, mesti. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, akreditasi perpustakaan. Untuk akreditasi perpustakaan pada tahun 2023 ini ada beberapa perubahan di Bapak Ibu. Seperti yang kemarin kami sampaikan, itu ada informasi dari pusat. Untuk akreditasi perpustakaan yang reguler sekarang ada 9 komponen, dan untuk akreditasi relaksasi ini ada tambahan Bapak Ibu, nanti kami tampilkan instrumen untuk akreditasi relaksasi. Bapak Ibu, agar panjenengan update informasi tentang akreditasi, ini monggo panjenengan follow Instagram dari Perpustakaan Nasional RI, yaitu alamatnya di dsa.perpusnas. Ini update ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu tidak mengikuti Zoom hari ini, bisa diinformasikan bagi Bapak Ibu yang tidak ikut, nanti bisa follow di DSA Perpusnas ini informasi untuk akreditasi reguler dan relaksasi ya. Untuk instrumen akreditasi SD, ini yang reguler, ini 9 komponen ya Bapak Ibu. Kemudian yang akreditasi relaksasi masih tetap 6 komponen. Untuk relaksasi instrumennya masih 6, tapi ditambah dengan pernyataan setelah masa berlaku akreditasi relaksasi berakhir, panjenengan harus mengikuti akreditasi reguler. Ini ada, kalau yang di atas ini Bu ya, Bapak Ibu, ini form yang akan dibuat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nanti kami yang akan membuatkan surat yang pertama ini. Kemudian, data profil perpustakaan. Untuk data profil perpustakaan, akreditasi relaksasi, nomor NPP harus diisi. Ini identitas perpustakaan. Ini panjenengan isi ya, nama perpustakaan sampai ke bawah ini. Ini ada visi misi juga di sini. Kemudian B, data perpustakaan. Panjenengan pasti sudah paham ya, ini data tentang perpustakaan. Ini tentang koleksi. Buku cetak, buku fiksi, buku non-fiksi. Ada koleksi audiovisual, koleksi e-book, buku referensi, koleksi koran, koleksi majalah. Kemudian yang kedua, ini sarana prasarana yang ada di perpustakaan panjenengan ya, Bapak Ibu. Di sini ada luas tanah, luas gedung, komputer untuk memustaka, kapasitas bandwidth untuk perpustakaan, dan fasilitas umum yang ada di perpustakaan. Kemudian, nomor 3, pelayanan.
meliputi jam buka perpustakaan, jumlah anggota perpustakaan, jumlah pengunjung per bulan, jumlah buku yang dibaca per bulan, dan jumlah buku yang dipinjam per bulan. Mulai sekarang, kami harapkan Bapak Ibu tertib administrasi perpustakaan J, dari jumlah anggota, dari jumlah pemustaka, pengunjung itu atau pemustaka J, Bapak Ibu, kemudian jumlah buku yang dibaca, karena jumlah buku yang dibaca itu beda dengan jumlah buku yang dipinjam ya Bapak Ibu. Kalau yang dibaca biasanya pemustaka hanya baca di tempat, belum tentu juga pinjam. Kemudian jumlah buku yang dipinjam per bulan. Nomor 4, tenaga perpustakaan. Tenaga perpustakaan ini meliputi tenaga keseluruhan di Bapak Ibu, dari kepala perpustakaan sampai dengan pustakawan. Ini ada pustakawan, kemudian yang mempunyai pendidikan perpustakaan. Untuk SD, yang kami ketahui, ini banyak yang sudah ada pustakawannya ini, yang ijazahnya perpustakaan. Kemudian sertifikasi pustakawan. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti sertifikasi pustakawan, ini bisa ditulis di kolom ini ya. Kemudian organisasi profesi. Kemarin ada yang bertanya, kalau organisasi profesi itu apa aja? Bisa ikut organisasi IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia. Kemudian ada ATPUSI. Kalau sekolah perpustakaan ATPUSI ya, Bapak Ibu. Kemudian nomor 5, penyelenggaraan dan pengelolaan. Ini yang pertama, anggaran per tahun. Kemudian anggaran partisipasi, kemudian anggaran untuk pembelian koleksi, anggaran lembaga induk. Jadi kalau untuk anggaran lembaga induk ini anggaran keseluruhan sekolah, Bapak Ibu. Kalau anggaran per tahun ini anggaran khusus anggaran perpustakaan panjenengan. Kemudian kerjasama perpustakaan. Ini bisa kerjasamanya dengan perpustakaan daerah. Bisa kerjasama dengan kami, atau kerjasama antar perpustakaan. Misalnya, perpustakaan A dengan perpustakaan B ini untuk antar sekolah, bisa. Dengan kami juga bisa. Kemudian penguat. Penguat ada karya inovasi atau kreativitas. Kemudian ada keunikan. Kemudian yang ketiga adalah prestasi. Prestasi itu meliputi kalau Bapak Ibu sekarang mengikuti lomba perpustakaan, nanti apabila perpustakaan Bapak Ibu menang, nanti prestasinya bisa ditulis di sini, misalnya juara 1, atau gitu, atau juara 2, atau juara 3, gitu, Kemudian, menyertakan foto gedung dan ruangan perpustakaan. Jadi ini Bapak Ibu harus memfoto gedung dari depan dan setiap ruangan yang ada di perpustakaan. Baik ruangan koleksi atau ruang baca keseluruhan. Kemudian foto kepala beserta tenaga perpustakaan. Ini foto keseluruhan Bapak Ibu, panjenengan kepala perpustakaan dengan staf-stafnya atau dengan tenaga pengelola perpustakaan. Untuk foto ruang koleksi sudah saya jelaskan tadi, Foto gedung ini berkaitan juga foto ruang koleksi yang ada di perpustakaan panjenengan. Jadi koleksinya difoto. Kemudian foto ruang baca. Syarat yang berikutnya adalah pernyataan koleksi perpustakaan. Nah, ini koleksi perpustakaan di atas 1000 judul telah diolah dan dilayangkan.
Bapak Ibu sudah paham ya? Ini persyaratannya sama dengan tahun kemarin. Kemudian pernyataan penulisan sertifikat akreditasi. Ini harus lengkap ya Bapak Ibu, karena nama sekolah itu di kabupaten kota itu ada yang sama, daerah misalnya SMPN Ngunut itu tidak hanya di Tulungagung, di luar Tulungagung juga ada ya Bapak Ibu. Jadi biar nanti kami bisa mengetahui apakah ini perpustakaan di wilayah Kabupaten Tulungagung, Bapak Ibu harus lengkap ya menulisnya. Nah, dan di sini ada NPP perpustakaan. Karena dalam kegiatan tahun ini, kami selain lomba, itu juga ada pendataan, ini nggih, nomor pokok perpustakaan ini, kemudian ada akreditasi. Monggo kalau jenengan bersama-sama mengikuti kegiatan ini, karena nanti isian kegiatannya seperti instrumen akreditasi, instrumen lomba, itu sama ya Bapak Ibu. Kemudian, nah yang ini yang membedakan persyaratan akreditasi relaksasi tahun kemarin, tahun 2022 dengan tahun 2023, ada pernyataan satu lagi, yaitu pernyataan bersedia mengikuti akreditasi reguler. Kami informasikan kalau akreditasi relaksasi ini masa berlakunya 3 tahun dengan nilai C. Apabila Bapak Ibu tahun ini mendapatkan akreditasi relaksasi di tahun 2023, Bapak Ibu harus mengikuti akreditasi reguler 1 tahun setelah dinyatakan terakreditasi melalui program relaksasi. Untuk akreditasi relaksasi ini Bapak Ibu J, kalau sudah berakhir 1 tahun kemudian Bapak Ibu harus mengikuti akreditasi reguler. Mana? Nah, Bapak Ibu, apabila panjenengan ingin mengetahui informasi untuk akreditasi reguler, jadi Bapak Ibu yang sudah perpustakaannya terakreditasi melalui program relaksasi, panjenengan bisa baca-baca untuk komponen akreditasi reguler. Dahulu 6 komponen, sekarang 9 komponen, Bapak Ibu. Ini ada koleksi perpustakaan, ada sarana dan prasarana perpustakaan, kemudian ada pelayanan perpustakaan, yang keempat tenaga perpustakaan, yang kelima penyelenggaraan perpustakaan, yang keenam pengelolaan perpustakaan. Sekarang antara penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan itu dipisah, Bu. Kalau dulu ini jadi satu, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. Kemudian komponen pendukung. Ini ada inovasi dan kreativitas. Ada tingkat kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat. Bapak Ibu, apakah sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada langsung pertanyaan ya Bapak Ibu, atau pertanyaan di kolom chat.
Apabila Bapak Ibu belum bertanya tentang akreditasi ini, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Anang tentang NPP, nggih. Karena NPP ini sangat penting nggih Bapak Ibu, nanti di lomba juga harus ada, di akreditasi juga harus ada nggih. Kami kembalikan ke Pak Anang nggih. Silakan Pak Anang. Inggih, terima kasih Ibu Punglina. Selanjutnya untuk materi terakhir Bapak Ibu, yaitu tentang pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Nggih, sebelum melanjutkan ke materi nomor 3 tentang NPP dan pendataan, ada pertanyaan nggih. Semisal belum ada bangunan perpus, apa harus ikut akreditasi? Nggih. Jika belum ada bangunannya, tidak ikut dulu enggak apa-apa. Nggih, karena nanti pertanyaan akreditasi nanti juga ada yang berkaitan dengan sarprasnya, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan pengen ikut juga tidak apa-apa. Kembali ke Bapak Ibu. Misalkan jadi kan ada nggih beberapa perpus itu yang memang bangunan sendiri, ada perpustakaan yang bangunannya menjadi satu atau bekas kelas seperti itu. Nah, dalam pertanyaan akreditasi nanti untuk perpustakaan yang berdiri sendiri nilainya berbeda dengan perpustakaan yang menggunakan ruang kelas. Nah, semacam itu. Ada penilaian seperti itu. Jadi untuk akreditasi tidak ikut dulu enggak apa-apa, tapi untuk pendataan kalau bisa ikut nggih. Meskipun perpustakaannya belum punya bangunan, untuk pendataan nanti ada entrian. Jadi di aplikasi NPP itu ada luas bangunan, ada status bangunan, nanti bisa diisikan kosong berarti bangunannya enggak ada, tapi ada perpusnya. Kemudian dari Ibu Rina Herlina, cara memperoleh sertifikat pustakawan. Sertifikat pustakawan itu diterbitkan oleh lembaga pendidikan Bapak Ibu. Jadi sertifikat untuk pendidikan dulu itu diterbitkan oleh kampus. Kemudian kalau Bapak Ibu mengikuti sertifikasi pustakawan, itu nanti yang menerbitkan adalah Badan Akreditasi Profesi Perpustakaan. Nah, caranya nanti ada pendaftaran yang mengelola adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Nah, ini biasanya setahun sekali, nggih. Setahun sekali. Kemudian untuk tahun ini kemarin sudah kita sampaikan di grup dan sudah penuh Bapak Ibu. Jadi, nggih, kuotanya itu 1 tahun untuk Provinsi Jawa Timur itu hanya 60 peserta. Itu dari berbagai lapisan pustakawan, ada dari pustakawan sekolah, ada dari pustakawan dari dinas, ada juga pustakawan dari perguruan tinggi. Jadi cepetan, nggih. Kemudian untuk memperolehnya nanti Bapak Ibu pantau nggih. Bu Rina nanti bisa dipantau di grup atau bisa juga nanti bertanya langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Bisa diikuti di Instagramnya, dan biasanya nanti juga disampaikan untuk pendaftaran sertifikasi pustakawan. Nah, kita lanjutkan ke materi terakhir, nggih. Pertanyaan juga masih kita buka, silakan Bapak Ibu bisa bertanya langsung maupun
via kolom komentar. Untuk materi nomor 3, pendataan perpustakaan. Pendataan perpustakaan menjadi kegiatan utama dari Pusat Perpustakaan Nasional, karena pendataan ini sistemnya adalah nasional, Bapak Ibu, melalui nomor pokok perpustakaan atau NPP. Nah, NPP adalah nomor identifikasi perpustakaan se-Indonesia yang dapat diakses pada laman data.perpusnas.go.id. Nah, perpustakaan yang sudah memiliki NPP bisa mengunggah data profil dan data NPP setiap tahun untuk melakukan pembaruan. Saya bukakan nih Bapak Ibu. Nah, berikut adalah website untuk NPP, nomor pokok perpustakaan. Nah, Bapak Ibu nanti di dalam website ini Bapak Ibu bisa temui di beranda itu ada peta Indonesia yang memuat sebaran perpustakaan di seluruh Indonesia. Nah, kita di Jawa Timur terdata sejumlah 18.331 perpustakaan. Nah, yang warnanya hijau ini. Nah, kemudian cara mencari perpustakaan Bapak Ibu bisa dicari di sini, di kolom pencarian. Misalkan misalkan saya mencari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung. Nah, ini muncul alamat, nomor telepon, dan email. Nah, saya contohkan lagi. Kalau sekolah nggih, perpustakaan. Nah, ini perpustakaan sekolah negeri 3 Tamban. Atau mungkin dari Bapak Ibu bisa dicoba dicekkan. Saya bantu cekkan, misalkan belum tahu, coba digesikan ya. Nah, misalkan Bapak Ibu nanti mencari panjang seperti ini tidak bisa, Bapak Ibu bisa persingkat kata kuncinya. Nah, ini untuk SD yang Gesikan, ini ada SD Negeri Gesikan, ada Gesikan 1, 2, 3, ada perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Gesikan 2. Nah, ini Bapak Ibu jangan khawatir ada banyak seperti ini, Bapak Ibu harus persani alamatnya. Nah, ini ada Gesikan Kecamatan Pakel, ini berarti Tulungagung. Nah, yang paling bawah nih ini Bayanan, Gesikan, tapi Klaten, Jawa Tengah. Nah, karena ini datanya se-Indonesia, Bapak Ibu juga harus teliti nanti ketika mencari. Nah, ketika perpustakaan Bapak Ibu belum terdaftar, nanti bagaimana cara mendaftarkannya? Bapak Ibu klik di atas ini ada menu registrasi. Nah, di menu registrasi Bapak Ibu bisa mengisikan akun. Akun ini akun Bapak Ibu, nomor telepon, kata sandi yang diinginkan. Nah, kemudian yang di bawahnya ada dua opsi mendaftar hanya sebagai user atau langsung menghubungkan.
Ini kalau diklik menghubungkan, nanti di bawah ada perpustakaan yang mau kita hubungkan. Coba yang ngisikan tadi ya. Nah, ini dicari perpustakaan sesuai tempat kerja Bapak Ibu. Kemudian dituliskan ini ada keterangan, misalkan nanti keterangannya saya adalah petugas perpustakaan dari SDN Gesikan 1. Nah, kemudian di bawah ini ada lampiran berisi surat tugas atau surat keterangan kerja, surat tugas di perpustakaan. Nah, ini bisa Bapak Ibu lampirkan, atau kalau belum punya bisa dibuatkan oleh kepala sekolah. Nah, kemudian mengisi CAPTA, kemudian buat akun. Nanti akan kita validasi Bapak Ibu. Validasinya 2 tingkat. Untuk akun nanti validasinya oleh admin kabupaten. Untuk verifikasi instansi atau perpustakaan nanti dari akun pusat. Nah, ini saya contohkan untuk perpustakaan yang sudah ada. Nah, misalkan perpustakaan Bapak Ibu belum bisa ketemu, nanti Bapak Ibu bisa pilih daftarkan perpustakaan. Di bawah ada centangan daftarkan perpustakaan. Kemudian Bapak Ibu mengisi jenis, berarti sekolah, subjenisnya apa, ada SD, ada SMA, SMP, ya, kalau MI di bawah, MI, MTS di bawah, ini bisa dipilih, misalkan, nah ini ada nama lembaga itu nama lembaga induk Bapak Ibu, MI Al-Islam, misalkan ini. Kemudian nama perpus, ditambahkan keterangan nama perpus, perpustakaan apa gitu. Misalkan perpustakaan MI Al-Islam. Nah, misalkan nanti sudah terdata, nanti di bawahnya ini ada keterangannya Bapak Ibu. Bisa dipilih salah satu, misalkan sudah terdata. Tapi kalau belum, berarti tidak perlu diisi, diklik. Nah, kemudian selanjutnya adalah alamat. Diisikan alamat provinsi Jawa Timur, kemudian kabupaten kotanya Tulungagung, desanya alamatnya di mana, kelurahan, kode pos, nomor telepon perpustakaan, email. Ini bisa menggunakan email sekolah. Kemudian ini ada pencarian lokasi. Ini wajib diisi ya Bapak Ibu, dicari saja di sini sesuai tempatnya Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ada nanti bisa pakai pindah lokasi. Nah, kalau titik koordinat ini otomatis nanti dari Google Map-nya, misalkan saya klik sini. Nah, di bawahnya akan otomatis terisi. Nah, kemudian mengisi CAPTA, kemudian buat akun. Nah, ini untuk tahapan pendaftaran. Nanti kalau sudah masuk, Bapak Ibu akan mendapatkan email yang berisi ringkasan pendaftaran akun Bapak Ibu dan keterangan berhasil atau tidaknya. Nah, kemudian kalau sudah punya akun, silakan Bapak Ibu masuk. Saya sebagai admin perpustakaan dulu. Nah, ini adalah tampilan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah atau NPP punya Bapak Ibu nanti jika sudah masuk. Nah, di sini adalah punya akun saya, Anang Dwi Purwanto, untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami, untuk akun ini satu instansi bisa lebih dari satu. Nah, kalau di dinas karena
pustakawan ada 5, ini akunnya itu bisa dibuatkan sejumlah 5. Jadi masing-masing pustakawan bisa login untuk ke aplikasi NPP. Nah, ini pengenalan di menu awal ada dashboard, ada 1, 2, 3, 4, 5 tingkatan. Nanti kalau hanya buat akun, nanti Bapak Ibu masuknya hanya di entry atau hubungan perpustakaan. Nah, nanti ketika perpustakaan, akun dan perpustakaan Bapak Ibu sudah dihubungkan, nanti Bapak Ibu larinya ke pendaftaran sama verifikasi. Nah, kalau sudah tapi belum punya NPP, nanti Bapak Ibu ada menu namanya pengajuan NPP. Nah, syarat pengajuan NPP ini adalah mengisi profil, dan di sini nanti ada data pengajuan NPP. Ini misalkan profil, saya bukakan profil, isinya ada nama perpus, lembaga induk, nama kepala, jenis, dan lain-lain. Ini yang awal tadi nggak diisi. Ini cara melengkapinya ada di pojok kanan ini ya Ibu. Silakan diklik lengkapi data umum perpustakaan. Nah, nanti di sini adalah form untuk mengisi. Nah, kalau sudah nanti bisa disimpan. Selanjutnya Bapak Ibu bisa klik di sini, nanti ada kalau belum punya NPP di pojok kiri ini namanya kalau tidak salah pengajuan NPP. Nah, ini juga Bapak Ibu harus mengisi data. Ini nggih, mengisi datanya ada di pojok kanan atas Bapak Ibu. Di sini ada biru, edit data NPP untuk profil. Kemudian ada edit data tenaga teknis. Ini untuk tenaga teknis di perpustakaan Bapak Ibu. Kalau kami di Dinas Perpustakaan ada sekitar 24 untuk tenaga teknis di bidang perpustakaan. Nah, ini ada jumlah pustakawan. Ini ada sekitar 9 untuk jumlah pustakawan di Dinas Perpustakaan. Jadi harus beda ya, kalau sudah terentry di data teknis, berarti di data pustakawan tidak boleh di-entry lagi. Perbedaannya di tenaga teknis itu yang berijazah selain jurusan perpustakaan. Kemudian untuk yang di kolom jumlah pustakawan ini adalah pegawai yang berijazah di jurusan perpustakaan. Nah, kemudian lanjut ke jumlah anggota. Ini nanti kalau Bapak Ibu dari SD, maka jumlah siswa. Kalau dari perguruan tinggi jadi mahasiswa. Kalau kami karena perpustakaan umum, kami memiliki beberapa jenis anggota. Ada pelajar, ada mahasiswa, ada umum. Oke. Kemudian ini area perpustakaan. Kemudian ada rekap koleksi. Ini rekap koleksi di dinas kami. Kemudian ini rekap bantuan. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu kembali ke dashboard. Nah, di menu dashboard di bawah sini ada klik ajukan nomor NPP. Begitu bagi Bapak Ibu yang belum memiliki NPP. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki NPP, silakan data tadi Bapak Ibu perbarui setiap tahun, guys. Setiap ada pembaruan, Bapak Ibu perbarui. Nah, ini berlaku setiap tahun. Jadi setidak-tidaknya itu pembaruan aplikasi NPP itu setahun sekali. Tapi kalau Bapak Ibu ada pembaruan data itu bisa dilakukan sekaligus. Ini ada pertanyaan dari SD Negeri 1 Gezikan, jumlah anggota itu data terbaru nggih, data nggih. Untuk jumlah anggota di aplikasi NPP itu enggak ada berdasarkan tahun nggih, tapi data terbaru yang kita isikan. Jadi setiap ada data baru, Bapak Ibu isikan.
Jadi bukan data berdasarkan tahun-tahun, tapi data terbaru. Oke, jadi jumlah anggota yang diisikan di NPP adalah jumlah anggota terbaru. Kemudian saya jelaskan lagi untuk yang sudah memiliki NPP, selain melakukan update data, ada menu simulasi SNP dan menu sertifikat. Ini muncul apabila Bapak Ibu sudah memiliki NPP. Kalau Bapak Ibu belum memiliki NPP, menu 2 ini belum bisa dimunculkan. Nah, simulasi SNP ini digunakan untuk menilai perpustakaan Bapak Ibu seberapa tingkatannya untuk mendekati standar nasional perpustakaan. Nah, sebagai contoh ini di perpustakaan kota atau kabupaten ini ada 90 pertanyaan. Nah, seperti ini. Pertama, koleksi berlangganan majalah minimal 5 judul. Kalau ada berarti iya, 5 judul. Kalau enggak berarti tidak. Nah, ini semua Bapak Ibu bisa isi. Karena ini simulasi, tentunya ini tidak menjadi hasil akhir nggih. Ini bisa dicoba lagi. Kalau kami di Dinas Perpustakaan kemarin kita membuat 2 simulasi di tanggal dan bulan yang berbeda. Masih loading Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, misalkan ada pertanyaan atau ingin mengecek status NPP, bisa bertanya di kolom komentar atau bertanya langsung, monggo. Ini kami dari Dinas Perpustakaan telah melakukan 2 simulasi. Yang pertama 14 April 2022. Kita mendapatkan nilai 81 dari 90 indikator. Sehingga presentase kesesuaian dengan SNP 90%. Kemudian kemarin akhir tahun di tanggal 4 November kami melakukan simulasi lagi dengan kesesuaian 100%. Nah, ini kami cukupi karena kemarin kami juga baru melakukan reakreditasi atau akreditasi ulang secara portofolio gitu. Portofolio melalui sistem daring. Nah, kemudian yang terakhir itu ini ada menu baru Bapak Ibu yang kemarin kami ceritakan tentang sertifikat. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah sesuai dengan SNP nanti akan mendapatkan sertifikat NPP. Yang mana sertifikat ini bisa diunduh dan ditempel di perpustakaan Bapak Ibu. Nah, ini sertifikat NPP untuk Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Tulungagung. Nah, Bapak Ibu bisa dipersani sertifikat NPP-nya apakah sudah keluar atau belum. Berikut tadi adalah materi tentang pendataan perpustakaan berbasis wilayah, yang mana dulu dari pusat kemudian ke provinsi. Nah, sekarang daerah atau kabupaten kota juga diikutkan untuk menjadi admin. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mendapatkan kesulitan di data nomor pokok perpustakaan bisa menghubungi admin di masing-masing daerah atau di kabupaten atau kota, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu?
Oke, Bapak Ibu, ada tambahan dari Ibu Punglina. Silakan Ibu Punglina. Ya, terima kasih Pak Anang. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya menyampaikan informasi untuk akreditasi relaksasi, masih ada yang terlewatkan. Gini Bapak Ibu, ya. Untuk akreditasi relaksasi tahun 2023, nanti dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akan mengkoordinir instrumen akreditasi relaksasi dari panjenengan semua. Jadi nanti kami yang akan mengkoordinasi dan kami yang akan mengirim ke pusat. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengirim ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung. Setelah ini kami masih dalam proses untuk membuat surat kepada Dinas Pendidikan di wilayah Kabupaten Tulungagung, juga cabang dinas untuk setingkat SLTA, Kemenang. Ini kami akan bersurat, sekarang masih proses ya Bapak Ibu. Nanti akan sampai ke sekolah panjenengan. Jadi nanti akan kami kirimkan suratnya ya. Jadi mohon Bapak Ibu bersabar dulu karena kami masih proses pembuatan surat. Kemudian ada sedikit informasi tentang sertifikasi pustakawan Bapak Ibu ya. Sertifikasi pustakawan ini adanya setiap tahun dan itu ada kuotanya ya Bapak Ibu. Kemarin sempat saya share di grup untuk informasi sertifikasi pustakawan tahun ini itu sudah habis kuotanya ya Bapak Ibu. Karena di wilayah Provinsi Jawa Timur hanya 60 dan itu diperebutkan seluruh Jawa Timur ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bersabar dan Bapak Ibu bisa persiapan misalnya untuk mengikuti sertifikasi pustakawan tahun depan. Bapak Ibu bisa mirsani ke link webnya sertifikasi perpustakaan nasional ya. Jenengan bisa googling di webnya sertifikasi pustakawan. Bapak Ibu, panjenengan nanti bisa memilih klaster yang sesuai dengan pekerjaan di perpustakaan panjenengan. Kalau jenengan misalnya lebih mendalami atau mengetahui pengolahan itu ada sendiri ya Ibu. Untuk layanan juga ada sendiri. Ada juga untuk storytelling, ada juga untuk promosi, ada layanan dasar. Panjenengan nanti bisa mengira-ngira jenengan cocok pilih klaster yang mana. Jadi jangan sampai panjenengan milih yang tidak sesuai dengan pekerjaan panjenengan sehari-hari. Nanti malah menyulitkan diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Jadi kita memilih klasternya harus sesuai dengan pekerjaan kita yang ada di perpustakaan yang kita kerjakan sehari-hari. Kemudian kemarin juga ada yang beranggapan kalau sertifikat pustakawan itu seperti sertifikasi guru itu beda Bu ya. Kalau sertifikasi guru itu ada honornya ya. Kalau sertifikasi pustakawan tidak ada ya Ibu. Ini hanya untuk pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan. Bagi Bapak Ibu yang bertanya tentang sertifikasi pustakawan, nanti panjenengan bisa langsung bertanya di grup kemauan ya. Nanti kita bisa belajar sarang-sarang di grup. Tambahan dari saya cukup. Saya kembalikan ke Pak Anang. Terima kasih Pak Anang. Terima kasih Ibu Punglina. Bapak Ibu, yang terakhir adalah pengisian presensi. Jangan lupa Bapak Ibu nanti mengisi presensi di presensi pembinaan. Bentar. Oh, ini kurang Bitly, sebentar.
presensi pembinaan 2023. Seperti ini nggih Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu diisi nanti nama peserta, kemudian klaster, instansi, kecamatan Bapak Ibu, kemudian jumlah siswa, ada jumlah koleksi perpustakaan atau judul, ini koleksi eksemplar, jumlah tenaga perpus, kunjungan di tahun 2022 per hari, jumlah siswa yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan, dan terakhir jumlah anggota perpustakaan. Nah, silakan Bapak Ibu diisi nggih. Bapak Ibu yang kemarin ngisi sudah mengisi boleh mengisi lagi, monggo. Nah, mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk Zoom hari ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau saran, silakan Bapak Ibu berkirim ke kita, bisa japri, bisa di grup. Untuk grupnya, semoga Bapak Ibu sudah bisa bergabung. Kita ada grup untuk perpustakaan tingkat SDMI, ada SMP MTS, ada SMA, MA, SMK, juga ada perpustakaan desa. Nah, melalui grup nanti informasi akan kita bagikan, nggih. Selain di grup, kita juga tentunya juga akan bersurat, tetapi Bapak Ibu mohon bisa aktif di grup agar informasi bisa berjalan cepat. Seperti itu. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, terima kasih telah bergabung hari ini. Hari ini kami juga masih menunggu untuk kuesioner yang belum dikirimkan ke kami karena hari ini adalah hari terakhir. Oke. Oke, cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.